Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devan Ferrell. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat untuk memenuhi challenge intern.indonesia, yaitu sebuah platform online e-course bernama TELS. Oke, jadi di sini saya tampilkan saja. Oke, kita lihat di sini TELS itu merupakan sebuah online e-course platform yang dibuat untuk mahasiswa-siswa atau lebih tepatnya siswa-siswi SMK di Indonesia. Nah, di sini untuk login sendiri, nanti di sini untuk login yang dihadapkan di sini itu merupakan login untuk user. Nah, nanti kalau untuk login admin sendiri, kita bisa mengakses lewat dashboard. Nah, di sini kita bisa melakukan login dengan akun admin yang telah ada, yang telah kita definisikan pada file user seeder PHP. Jadi kalau kita buka aja di codingannya, kita navigasi ke user seeder PHP. Di sini kita pakai email yang telah kita definisikan, yaitu email ini dan juga password ini. Nah, nanti di sini akan dihadapkan dengan dashboard admin. Nah, bisa dikatakan bahwa di dashboard admin kita bisa melihat stats yang ada dalam sistem kita. Di sini kita ada 3 pengguna yang terdaftar, kita juga mempunyai 19 mata pelajaran yang tersedia, dan juga kita punya 3 ujian yang ada. Lalu kita juga mempunyai log admin, di mana admin logs ini menyimpan record atau jejak yang telah admin perbuat atau lakukan pada sistem ini. Nah, jadi pada TELS ini kita istilahnya itu menyimpan mata pelajaran online yang bisa diakses oleh semua orang lewat web gitu. Nah, jadi tentunya karena ada mata pelajaran, kita bisa lihat bahwa di halaman mata pelajaran di sini kita lihat ada berbagai macam mata pelajaran yang telah kita buat di sini. Nah, jadi pada mata pelajaran ini dia ada informasi mengenai judul mata pelajarannya, terus untuk kelas berapa, terus juga dia untuk dari jurusan mana, dan juga dia itu berdasarkan konten-konten yang ada di mata pelajaran itu berdasarkan kurikulum apa gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa kita mempunyai satu mata pelajaran yang bernama struktur dan fungsi utama komputer, di mana kita mata pelajaran itu dia tuh ngambil dari kelas 10 dengan jurusan teknik komputer jaringan dan juga kurikulum merdeka. Nah, lalu di sini untuk mata pelajaran ini dia tuh mempunyai relasi one to many dengan materi. Jadi masing-masing mata pelajaran itu bisa mempunyai banyak materi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini mata pelajaran juga mempunyai istilahnya yang pertama ada cover dan juga ada deskripsi mata pelajarannya itu sendiri gitu. Nah, terus di sini juga ada masing-masing materi yang banyak ya. Ada materi pengantar struktur dan fungsi utama komputer, materi sentral CPU dan fungsinya dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi dalam materi ini dia tuh menyimpan konten yang dimana konten ini kita buat menggunakan WYS WMG atau what you see is what you get. Itu kita menggunakan TinyMCA dalam pembuatan konten dari materi tersebut gitu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendemokan CRUD mata pelajaran, dan juga di sini saya akan melihatkan bahwa ini juga sudah menerapkan live search, dan di sini masing-masing materi juga bisa mempunyai quiz gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah salah satu contohnya. Di sini untuk materi hardware dan software dia tuh mempunyai sebuah ujian atau quiz. Kalau kita lihat, nah bisa dilihat bahwa ada tampilan quiz yang bisa kalian lihat seperti di sini. Jadi nanti ada tipe ujiannya apa. Kalau quiz itu dia tuh ada 4 pertanyaan. Kalau UTS itu lebih banyak dan juga UAS semakin banyak gitu. Nah, kalau untuk KKM-nya juga ada. KKM-nya ada 70, dan juga untuk tipe pertanyaannya tuh ada 2. Yang pertama Pilgada dan juga yang kedua ada drag and drop gitu. Nah, lalu di sini saya akan melakukan demo terkait CRUD mata pelajaran dan juga materinya. Jadi nanti kalau misalkan admin mau menambah mata pelajaran, mereka akan menekan tombol tambah di sini. Nah, di sini kita akan contohnya menambahkan mata pelajaran desain basis data. Lalu saya akan membuat untuk kelas 11 untuk jurusan informatika dari kurikulum berdasarkan kurikulum merdeka. Nah, di sini konversi link yang dimasuk itu merupakan link video YouTube. Jadi di sini saya akan mengambil salah satunya aja sebagai contoh. Lalu di sini nanti dia akan mengkonversi link ini secara real time ya. Nah, jadi nanti kita akan pakai ini sebagai cover di isinya gitu dalamnya. Nah, kalau udah kita kopas, kita langsung masukin aja di sini gitu. Nah, di sini kita upload fotonya, yang dimana upload foto ini tuh bakal upload ke cloud storage yaitu Firebase gitu. Nah, di sini juga kita menggunakan TinyMCA seperti dilihat ya. Kita menggunakan TinyMCA untuk mengisi konten-konten dari deskripsi mata pelajaran serta konten materinya gitu. Nah, misalkan ini adalah deskripsi mata pelajaran basis data adalah bla bla bla.
Nah, lalu setelah mereka selesai mengupload semuanya, menginput semuanya, mereka cukup menekan tombol tambah. Nah, nanti kalau ya menganggap butuh lama, tapi terkadang nggak juga. Nah, kalau misalkan sudah, kita akan dihadapkan ke halaman mata pelajarannya langsung. Bisa dilihat bahwa kita bisa menonton introduction terkait mata pelajarannya di sini. Jadi nanti kalau misalnya admin mau atau enggak tim konten itu mau masukin sebuah video, ya di mana video itu merupakan video pengenalannya, mereka bisa memasukkannya lewat video link YouTube gitu. Nah, juga nanti mereka juga bisa melihat bahwa mereka sudah berhasil membuat mata pelajarannya dengan melihat ada alertnya di sini gitu. Nah, di sini mata pelajarannya ini itu juga bisa mempunyai banyak mapel. Jadi sini saya demokan aja. Saya membuat materi pertama kita ada judul materinya. Judul materinya misalkan ERD. Lalu di sini dia ada urutannya di mana nanti kan kita untuk satu mata pelajaran ini kan punya banyak materi. Nah, nanti si tim konten itu bisa mendefinisikan oh si materi ini tuh bakal tampil ke urutan berapa gitu. Nah, misalkan untuk ERD nanti saya akan tampilkan ke dalam urutan pertama. Lalu untuk konversi link ini nanti bisa mereka gunakan sebagai mengkonversi link G Drive yang bisa ditampilkan di text editor sini gitu. Nah, untuk sekarang saya nggak ada, jadi saya cukup masukin konten ini aja. Nah, nanti mereka kalau mau tambah materi cukup tekan tambah aja. Nah, bisa lihat bahwa kita berhasil menambah satu materi yaitu ERD. Nah, kalau kita lihat kontennya, sebentar. Oke. Oke, sebentar. Nah, terus di sini setelah mereka menambahkan satu mata pelajaran, itu tentunya juga bisa dilihat langsung pada di tabel di halaman pengguna. Nanti mereka bisa langsung melihat bahwa mereka telah mengupload di semester selesainya pada di sini bahwa mereka si admin itu telah mengupload atau menambahkan materi mapel baru gitu. Nah, bisa lihat bahwa nanti tampilan admin seperti ini di sini. Nah, nanti kalau misalnya nanti admin ada perubahan tertentu, itu tentu bisa mengupdate dengan menekan tombol edit. Lalu kita misalkan ERD dan SQL. Nah, lalu di sini ada tambah konten baru. Nah, lalu nanti dia akan tekan update aja. Nah, bisa lihat kalau kita lihat isinya. Nah, dia juga udah diupdate ya untuk judulnya dan juga untuk kontennya. Nah, lalu di sini masing-masing materi juga bisa mempunyai quiz nih. Nah, jadi nanti kita definisikan aja. Pilih salah satu materinya di sini, kita pilih IED SQL, terus kita pilih kategori ujiannya, kita pilih quiz saja. Lalu untuk KKM-nya 60, lalu kita buat. Nanti akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, di sini saya misalkan untuk pilihan kategori soalnya itu ada dua. Yang pertama ada pil ganda dan juga drag and drop. Nah, di sini saya akan demokan pil ganda aja. Jadi untuk pil ganda ini ada coba satu, kita coba ya untuk mengisi soal dan juga kunci jawaban serta opsi-opsinya. Coba, ini akan membutuhkan waktu yang agak lama. Terus lalu kita masukin lagi soal kedua. Di sini kunci jawabannya D. Lalu juga sama. Ini juga soal ketiga. Kita update. Kunci jawabannya yang kecil. Terus soal terakhir ada di sini, dan juga sini. Lalu saya juga masukin kunci jawaban B. Nah, kalau mereka sudah selesai mengisi semua pertanyaan soal dan juga kunci jawaban serta opsi gandanya, mereka cukup masukin menekan tombol buat quiz. Nah, nanti dia akan didapatkan dengan berhasil membuat ujian. Nah, ini kalau kita lihat di sini aja. Nanti untuk ketampilan admin, dia bisa melihat ujiannya seperti ini. Dia bisa melihat kunci jawabannya ya. Jadi itu sudah sesuai ya. Jadi untuk soal 1 itu kunci jawabannya A, soal 2 kunci jawabannya D, soal 3 kunci jawabannya C, dan juga soal 4 kunci jawabannya B. Nah, kalau semisalnya mereka mau mengupdate soalnya, itu tentu bisa juga. Kita cukup pencet update ujian aja. Lalu kita ada penambahan deskripsi soal 1. Nah, ini juga misalkan mereka mau ganti jawabannya.
Lalu juga di sini juga update pilih gandanya. Nah, di sini kita cukup update pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini ada alert bahwa kita telah berhasil memperbaharui pertanyaan ya. Nah, bisa lihat aja di view ujian untuk konfirmasi. Nah, bisa lihat bahwa pertanyaannya sudah berhasil diupdate dan juga kunci jawabannya juga sudah diperbarui. Serta untuk opsinya juga sudah telah diperbarui ya. Nah, kalau di tampilan pengguna, kalau kita lihat, nanti dia juga bisa melihat kuisnya. Nah, mereka cukup menekan yang di sini aja nih. Nanti dia munculnya kayak gini nih. Nah, bisa lihat mereka juga bisa navigasi kemana aja tuh. Mereka bisa navigasi ke berbagai macam soal. Nah, untuk sekarang sistemnya belum bisa menghandle untuk untuk nge-submit sebuah submisi quiz atau maupun ujian. Tetapi untuk masa depannya bisa dikembangkan lebih lanjut lagi supaya sistemnya bisa menghandle atau mengolah data yang telah disubmit dari submisi ujian gitu. Nah, karena untuk sekarang tuh hanya bisa nge-redirect doang gitu. Belum bisa menyimpan ke database-nya gitu. Nah, terus di sini kalau misalkan admin juga mau menghapus ujiannya, itu cukup pencet aja hapus ujian sini. Nah, ada konfirmasi. Nah, di sini kita mendapatkan alert bahwa kita telah berhasil menghapus ujiannya. Lalu juga kalau kita mau menghapus materinya, itu juga tentunya bisa, bahwa nanti si adminnya itu juga telah menghapus materinya. Nah, kita lihat bahwa kita telah berhasil menghapus materi. Lalu di sini juga bisa menghapus mapel ya. Kita juga dapat konfirmasi kalau kita mau menghapus mapel ini atau enggak gitu. Untuk jaga-jaga kalau misalkan ada kelalaian gitu. Nah, ini juga hapus, nanti juga materinya juga telah hapus gitu. Jadi untuk cara kerjanya gimana sih? Nah, jadi untuk cara penambahan course-nya aja ya, untuk mapelnya aja, nanti kan kita akan dihadapkan dengan view tambah ya, dimana view tambah ini tuh akan menampilkan halaman Blade Create. Nah, Blade Create ini dia tuh banyak banget inputnya tuh. Kalau kita lihat yang pertama itu dia ngambil mapel, dia juga ngambil kelas, jurusan, kurikulum, dan juga foto. Lalu di sini setelah kita melakukan submit button di sini, mencet submit button di sini, dia tuh akan melakukan ngelakuin request ke root at maple dengan metode post. Nah, dimana kalau kita lihat pada web roots-nya di sini, at maple itu sendiri itu akan mengarahkan ke slash mata pelajaran dan akan memanggil fungsi store dari kelas course controller di sini. Nah, kalau kita lihat di implementasinya course controller di sini, kita lihat aja course controller. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk yang tadi sebentar. Ya, di sini untuk ini yang store pertama kita akan melakukan validasi dulu. Jadi di sini nanti kalau misalkan inputnya ada yang nggak cocok, misalkan ada yang tidak sesuai dengan rules-nya di sini, rules yang telah kita definisikan di sini, nanti dia akan nge-redirect lagi ke halaman tambah di sini dengan adanya warning. Ya, misalkan coba ya, ini coba. Ini juga kita isi asal-asalan ya misalnya. Nah, ini fotonya nggak ada, terus kita tambah. Nah, bisa lihat bahwa kita dapat warning bahwa untuk input mata pelajaran itu harus memiliki minimal 4 karakter. Dan juga di sini untuk upload foto dia bilang bahwa dia tuh harus membutuhkan sebuah file foto gitu. Nah, terus nanti kalau misalkan mereka udah lolos validasinya, mereka akan di data yang telah kita ambil itu akan diarahkan ke service course di sini dengan fungsi create course. Jadi kita memisahkan logic ya antara control dan juga service-nya. Itu jadi untuk controlnya itu berfungsi hanya sebagai menangkap dan juga mengembalikan respon. Jadi untuk semua bisnis logiknya dan juga model calls itu kita panggil di service gitu. Lalu di sini untuk implementasinya kita lihat di course service. Kita lihat bahwa di sini kita melakukan tes asinkronus ya. Yang pertama kita ada teks bahwa kita ingin mengupload foto yang telah dia submit oleh user ke cloud storage gitu. Ini cloud storage-nya itu yaitu kita lihat bahwa ini merupakan dari Firebase-nya sendiri gitu. Nah, terus sini juga ada kategorisnya. Di sini kategorisnya kita pengen mengambil ID dari kategori yang telah disubmit oleh si usernya. Jadi kan nanti kalau misalkan nanti si user tuh nge-submitnya kelas 11. Nah, kita tuh pengen tahu ID dari kategori kelas 11 ini tuh berapa gitu. Makanya kita jalankan secara asinkronus. Nah, jadi dengan adanya asinkronus ini itu memungkinkan tes 1 dan tes 2 itu berjalan secara bersamaan tanpa harus menunggu satu sama lain. Karena masing-masing tes itu kan itu independen ya, nggak saling membutuhkan. Kayak misalkan tes 2 itu nggak
harus membutuhkan hasil dari tes 1 untuk jalan gitu. Jadinya kita bisa menjalankan secara bareng-bareng gitu. Nah, nanti kalau kita udah ngemanggil asynchronous call itu, nah kita langsung aja menunggu hasilnya karena kita membutuhkan hasil kedua tersebut untuk membuat sebuah course gitu. Nah, lalu di sini kita membuat course-nya itu dengan menggunakan model course. Nah, setiap berhasil ngebuat course ini, itu kita juga akan menyimpan log admin, di mana log admin itu tuh yang telah saya jelaskan tadi, yaitu akan menyimpan aksi yang telah admin lakukan pada sistem. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa nanti admin tuh ada banyak banget aksinya. Tuh ada misalnya kayak si admin satu tuh telah melakukan menghapus mata pelajaran distribusi data pada tanggal sekian gitu. Nah, juga kita bisa ngefilternya. Nah, gitu. Oke. Terus nanti kalau misalkan setelah ngelog selesai, kita baru service ini tuh baru akan nge-return course ID-nya. Yang dimana course ID ini akan digunakan untuk nge-redirect admin ke halaman dari course tersebut dengan course ID tersebut. Nanti dia akan memanggil root showMapple, dimana showMapple ini kalau kita lihat pada rootnya itu akan memanggil fungsi show dari course controlnya. Nah, lalu di sini pada fungsi show di sini, nah di sini fungsi show di sini, ini kita akan nge-load dulu mata pelajarannya, relasinya. Yang pertama kita ada nge-load relasi subcourse-nya. Di sini kita juga bakal nge-order subcourse-nya itu secara ascending dari angka 1 hingga terbesar gitu. Dan juga kita akan nge-load evaluasi atau ujiannya gitu. Dan juga setelah kita nge-load relasi yang dibutuhkan, kita akan menampilkan halaman dari detail, dan kita akan mengirimkan page title juga course-nya ke halaman tersebut gitu. Oke. Jadi untuk penjelasan visinya cukup itu aja. Oke. Jadi untuk penjelasan sistem mengenai Tails itu aja. Untuk Postman-nya sendiri saya rasa tidak dibutuhkan karena respon yang dihasilkan adalah halaman semua, sehingga saya rasa kalau didemokan di Postman itu tidak ada bedanya dengan saya mendemokan CRUD-nya di website langsung gitu. Oke, untuk penjelasan mengenai project yang telah saya buat sebagai challenge untuk internship.indonesia telah segitu saja. Mohon maaf apabila ada kurang jelas atau kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.